tempat tersebut memberikan kenyamanan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita udah mulai masuk sesi setelah UTS. Ya, jadi yang akan kita pelajari kali ini yaitu adalah manajemen pemasaran. Sebenarnya balik lagi, mata kuliah ini kan hanya sebagai pengulangan dan juga penerapan pada perusahaan, ya. Jadi sebelumnya teman-teman sendiri sudah mempelajari manajemen pemasaran ini ketika semester 4 maupun semester 5. Nah, kita hanya akan mengulas sedikit, jadi saya tidak akan secara keseluruhan memberikan penjelasan di sini apa sih itu marketing. Nah, marketing itu adalah suatu fungsi organisasi dan suatu proses dalam menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan sehingga dapat memberikan manfaat kepada organisasi dan juga pada stakeholder. Nah, maka dari itu, kenapa sih yang disebut dengan marketing itu berbeda dengan sales? Ya, kalau marketing itu sendiri, tujuannya itu adalah menciptakan dan mengkomunikasikan juga menyampaikan nilai. Kalau sales itu tujuannya adalah untuk menjual produk tersebut. Walau pada akhirnya marketing dan sales ini tidak dapat dipisahkan, gitu ya. Tapi marketing itu bukan untuk menjualnya, tapi untuk memperkenalkan produk kita kepada masyarakat secara luas. Nah, termasuk di dalamnya adalah CRM atau Customer Relationship Management, ya. Nanti akan kita bahas di next slide, ya. Apa itu marketing management? Nah, marketing management itu adalah suatu ilmu dan juga seni dalam memilih target pasar serta mendapatkan juga cara memelihara dan menumbuhkan pelanggan melalui penciptaan, pencapaian, dan juga mengkomunikasikan superior customer value. Nah, yang tadi sudah saya sebutkan, selling is only the tip of the iceberg. Jadi sebetulnya yang namanya marketing itu sangatlah kompleks, ya. Penjualan memang selalu dibutuhkan, tapi tujuan dari pemasaran bukan hanya untuk membuat penjualan meroket saja, tapi tujuannya itu adalah untuk mengetahui dan juga memahami pelanggan dengan baik. Sehingga nantinya produk ataupun jasa dan dengan sendirinya itu akan terjadilah penjualan. Jadi, idealnya pemasaran itu harus dapat menghasilkan pelanggan yang siap untuk membeli, bukan untuk membuat pelanggan tersebut membeli, tapi mempersiapkan pelanggan yang siap untuk membeli. Nah, caranya salah satunya adalah dengan membuat produk ataupun jasa yang tersedia. Nah, jadi apa sih hal-hal yang bisa kita marketingkan kalau misalkan selama ini teman-teman baru berpikir yang bisa dimarketingkan itu adalah barang dan juga jasa, tapi ternyata hal yang bisa kita marketingkan itu jauh lebih banyak daripada itu. Ya, di sini ada barang, tentu saja barang itu adalah produk yang mempunyai wujud, lalu ada jasa, produk yang hanya bisa dirasakan saja, lalu ada event and pengalaman ya di sini. Seperti misalkan ketika teman-teman kemarin menjalani mata kuliah MAIS gitu. Nah, pada saat itu yang kalian jual itu adalah eventnya, ya. Lalu pengalaman. Nah, ini biasanya ada di motivator-motivator, ya. Terus yang dimarketingkan adalah orang. Nah, bukan maksudnya apa namanya human trafficking ya, tapi di sini adalah skill dari orang tersebut, gitu. Lalu tempat dan juga properti, yaitu pasti ya tempat dan juga properti baik itu dari jual maupun sewa gitu. Lalu ada organisasi. Nah, organisasi ini baik itu organisasi secara formal maupun secara tidak formal ya. Makanya banyak organisasi-organisasi yang menggait orang-orang baru untuk dapat bergabung pada organisasi tersebut. Nah, itu adalah harus menggunakan cara marketing. Lalu setelah itu,
ada informasi. Ya, tentunya informasi juga dijual ya atau dimarketingkan di dalam konteks ini. Dan yang terakhir adalah ide. Nah, orientasi perusahaan itu terbagi ke dalam 5 hal ya. Apabila perusahaan berorientasi pada produksi, maka dia akan berfokus bagaimana caranya konsumen menyukai produk yang murah dan juga tersedia. Itu yang ada di benak perusahaan yang mempunyai orientasi produksi. Jadi, dalam pikiran mereka, konsumen itu menyukai produk yang murah dan juga produk yang tersedia. Namun, apabila orientasi perusahaan itu terhadap produk, maka dia berpikir bahwa konsumen itu menyukai produk yang dapat menawarkan mutu yang paling baik ataupun corak yang paling inovatif. Sehingga mereka itu perlu menciptakan produk yang sangat baik bagi seorang pelanggan. Beda dengan produksi. Kalau produksi biasanya dia tidak memperhatikan dari segi kualitas, tapi dia hanya memperhatikan dari segi kuantiti. Yang penting produksi yang banyak karena yang ada di benaknya si konsumen tersebut tidak peduli terhadap hal kualitas. Yang disukai konsumen hanyalah barang yang murah dan juga tersedia. Lalu di sini ada perusahaan yang berorientasi pada penjualan, yaitu adalah berpikir bahwa konsumen itu akan membeli produk hanya jika perusahaan agresif menjual dan juga berpromosi. Jadi sebetulnya pada dasarnya konsumen itu tidak ingin membeli produk, tapi apabila perusahaan tersebut melakukan marketing dan promosi yang gencar, maka mungkin akan menggeser paradigma konsumen untuk dapat membeli produk tersebut. Jadi harus jualan sebanyak-banyaknya. Tadi cara untuk menjual sebanyak-banyaknya adalah dengan promosi yang banyak juga. Lalu bergeser kepada orientasi pemasaran. Nah, pada orientasi ini, eh, mereka itu berpusat pada keinginan target pasar dan mengirimkan nilai lebih baik daripada pesaing. Jadi, harus memberikan atau we have to deliver our value to our customer. Harus tahu dulu value perusahaan apa dan akhirnya kita akan menyampaikan value itu kepada para calon pelanggan sehingga nantinya calon pelanggan akan mengerti dan memahami value dari produk kita. Setelah memahami, maka akan ada keinginan dari target market kita untuk dapat membeli produk kita dibandingkan dengan produknya pesaing. Nah, lalu ada yang terakhir yaitu adalah pemasaran holistik. Pada pemasaran holistik ini itu gabungan dari semuanya ya. Jadi berdasarkan kepada pembentukan, bagaimana membentuk si produk tersebut, lalu bagaimana merancang produk tersebut, dan program-program apa nih yang akan diimplementasikan, lalu bagaimana cara mengimplementasikan program-program dari marketingnya, dari penjualannya gitu. Dan terakhir, bagaimana proses dan juga aktivitas dari pemasaran maupun dari penjualan. Jadi ini adalah gabungan dari keseluruhan orientasi perusahaan. Ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan di mana bagan ini adalah marketing mix strategy. Jadi dari sebuah perusahaan yang memiliki atau menghasilkan produk, service, and price, ya produknya seperti apa, layanannya yang akan diberikannya seperti apa, dan berapa harganya. Nah, ini adalah hal yang ditawarkan kepada konsumen. Produknya, layanannya, dan juga harganya. Lalu bagaimana cara eh, produk, service, and price ini sampai kepada target konsumen, yaitu dengan cara mengkomunikasikannya dengan pelanggan. Salah satunya adalah dengan cara advertising. Advertising apa? Iklan, betul. Lalu sales promotion, promosi penjualan. Ada diskon, ada buy one get one, ada apalagi biasanya potongan harga gitu ya. Terus event and experience. Nah, ini sudah mulai banyak ya sekarang gitu. Ada
produk-produk tertentu atau perusahaan tertentu yang dia itu membuat event secara eksklusif, atau juga mereka itu menjadi bagian dari sebuah event sebagai sponsorship. Lalu setelah itu ada public relation. Nah, public relation ini adalah bagaimana sebuah perusahaan itu menjalin hubungan kepada publik, ya, baik itu dari segi langsung kepada target customer ataupun kepada publik figur dan juga influencer, ya. Ini sebetulnya lebih kepada bagaimana si perusahaan tersebut menjalin hubungan begitu. Lalu ada dari direct marketing. Nah, kalau direct marketing ini adalah marketing secara langsung. Dan yang terakhir itu adalah personal selling, menjual langsung kepada customer-nya. Nah, cuman semua hal ini itu memang dapat dilakukan kepada target customer secara langsung maupun kepada distribution channel terlebih dahulu, ya. Coba kita lihat di sini. Baik dari segi advertising, self-promotion, direct marketing, and personal selling, itu dapat dilakukan langsung kepada customer atau bisa juga kita menggait pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa juga dari sistem distribusi yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, cuman di sini ada dua hal yang tidak bisa disampaikan langsung kepada customer, yaitu adalah event and experience and public relation. Biasanya harus melalui distribution channel terlebih dahulu. Nah, ini adalah bentuk marketing mix, ya. Atau bahasa Indonesia-nya adalah bauran pemasaran dan juga pelanggan. Seperti yang kita ketahui, apabila produknya itu adalah barang, maka kita akan menggunakan 4P. Dan apabila produknya itu adalah jasa, kita akan menggunakan 7P. Nah, di sini kita akan menggunakan yang terlebih dahulu adalah 4P. Jadi ada produk, price, place, and promotion. Dari produk sendiri, itu produk yang akan kita ciptakan itu haruslah memiliki customer solution atau menjadi sebuah solusi bagi pelanggan. Jadi kita cari dulu apa sih masalah yang ada di benak pelanggan tersebut, apa sih yang mereka butuhkan, maka kita akan menciptakan produk sebagai sebuah solusi. Bukan kebalik, kita menciptakan produk, setelah itu baru kita mencari pelanggannya. Nah, itu pasti akan sulit nanti ke depan, ya. Lalu yang kedua itu adalah price, customer cost, ya. Nah, jadi kita harus tahu nih biaya pelanggannya. Maksudnya, biaya untuk menciptakan pelanggan itu berapa banyak? Dan harga yang mau atau akan dibayar oleh pelanggan itu juga berapa banyak, ya. Jangan sampai kita menciptakan produk yang terlalu mahal, sedangkan customer kita itu tidak sanggup untuk afford, ya. Lalu dari segi place. Nah, place di sini eh maaf kebalik ya ini ya. Untuk place itu adalah berhubungan kepada kenyamanan. Bagaimana tempat tersebut memberikan kenyamanan kepada eh, pelanggan. Dan dari segi promotion, bagaimana promosi ini dapat menciptakan atau menyampaikan pesan komunikasi kepada si pelanggan tersebut. Nah, tugas dari manajer pemasaran yaitu meliputi bagaimana sih mengembangkan strategi pemasaran, bagaimana menangkap marketing insight, menjalin hubungan dengan pelanggan. Nah, ini ada di customer relationship management, ya. Lalu membangun citra dan juga merek yang kuat. Nah, ini biasanya berhubungan dengan persaingan. Lalu membentuk market offering, menyampaikan nilai yang tadi sudah saya bilang, yaitu adalah value dari si produk maupun dari si perusahaan. Lalu bagaimana value tersebut dideliver atau dikomunikasikan.
Dan yang terakhir adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan secara jangka panjang. Jadi seringkali yang namanya marketing itu tidak hanya menciptakan penjualan, tapi juga memikirkan dampak dari jangka panjang. Nah, sampai di sini dulu part satu, nanti akan kita lanjutkan kepada part 2-nya ya.